kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Tung tarbahen na martabuni manang ise di parsita bunian, sodapot idaku ibana ninna Jahoba. Daahu domang buhi langit do tanaon ninna Jahoba. Daahu domang buhi langit do tanaon ninna Jahoba. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah bersembunyi. Kadang kita merasa bahwa kita dapat bersembunyi terhadap perilaku-perilaku dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dan kita juga merasakan setiap tindakan dan perilaku kita bisa kita menyembunyikan dan orang tidak tahu, dan Tuhan juga tidak tahu. Namun bahwa Yeremia mau menyatakan kepada umatnya, umat Israel, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun begitu hebat kita membuat manipulasi, sekalipun pintar kita menyembunyikan dan membuat skenario-skenario, tetapi bagi Tuhan semuanya tidak ada yang tersembunyi. Itu sebabnya Yeremia mau menyatakan kepada umat itu supaya umat itu menyadari bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang hadir, yang omnipresent, yang hadir di segala tempat. Tidak ada yang tersembunyi, bahkan hal-hal yang paling tersembunyi pun yang di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita Tuhan tahu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, yang di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita Tuhan tahu, apalagi di dunia ini. Apalagi kita pintar berspekulasi, pintar bersembunyi dalam hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Ingat saudaraku, sekalipun orang tidak bisa melihat, sekalipun orang bisa menghilangkan jejak, bisa menghilangkan barang bukti, tapi Tuhan tidak ada. Barang bukti bagi Tuhan itu melebihi seperti yang kita pikirkan. Bagi Tuhan barang bukti itu akan kita nanti diperlihatkan. Kenapa diperlihatkan? Itu dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 5:10. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tetapi di hari terakhirnya itu, di hari penghakiman, di hari kedatangannya, Tuhan akan membukakan semuanya dan menunjukkan segala-galanya. Dan begitu malunya kita di saat nantinya dibukakan perilaku-perilaku kita yang sembunyi-sembunyi, yang bersembunyi melakukan korupsi, yang bersembunyi melakukan perselingkuhan, yang bersembunyi melakukan kejahatan, mencuri dan lain-lain lagi. Coba Bapak Ibu bayangkan nantinya dibukakan di depan umum, dibukakan kepada orang. Perilaku kita yang jahat itu, yang kita anggap tidak ada orang yang tahu, yang bersembunyi-sembunyi berbuat yang jahat, tetapi di saatnya akan dibukakan kepada umum. Dan kepada siapa? Bagian daripada untuk hari yang terakhir, ketika kita akan dihakimi, akan ditunjukkan kepada umum, kepada bukan. Dengan dibukakannya segala lembaran kehidupan kita mulai lahir sampai mati, dibuka satu persatu. Dan dibuka segala mana yang jahat dan mana yang baik.
Mana perilaku-perilaku yang berlawanan dan perilaku-perilaku yang berkenan kepada Tuhan. Maka Yeremia mengingatkan kita sebelum terlambat. Tuhan Maha Tahu dan Tuhan Maha Besar. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Mari kita berbuat, mari kita bertindak, dan mari kita berkenan segala tindakan dan perilaku kita. Walaupun orang tidak tahu, walaupun orang tidak melihat, namun Tuhan Maha Tahu dan melihat segala perbuatan kita. Hendaklah kita menjaga kekudusan kita, menjaga hidup kita, dan ingatlah apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami. Kiranya kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Amin.